Kita sudah selesai mampir di sungai dan kita akan mencoba lanjut ke arah Lede. Walaupun tidak sampai di Lede, kita akan lanjut. Ya, kita akan coba mendaki di tanjakan ini. Ini tanjakan yang cukup curam. Tanjakan pertama dari Nggele menuju ke arah Lede, dan di atas ini bermasalah karena air mengalir di jalanan. Saya tidak tahu apakah saya tembus atau tidak, tapi sepertinya ini agak sulit ini. Saya coba dulu. Coba. Ya. Tidak tahu bisa atau tidak ini. Wah, ini agak sulit ini. Ini dalam sekali. Tidak tahu kita bisa lewat apa tidak ini. Coba kita lewat sini. Coba dulu. Coba. Waduh, ini berbahaya ini. Berbahaya sekali. Sangat berbahaya. Ya Allah. Tidak ada upaya perbaikan. Tes load. Wah, alhamdulillah. Lolos. Kita coba melangkah ke arah utara. Entah sampai di mana batas kemampuan kita. Karena motor yang kita gunakan ini sebenarnya tidak layak untuk melintasi medan off-road. Cuma kelebihannya motor ini ringan diangkat. Ringan diangkat ini. Kalau dia tertanam di lumpur, kita bisa angkat sendiri. Ini jalanan Taliabo sangat berair. Lihat ini sebelah kanan ini sangat berair sekali. Ya, di depan saya ini ada sungai kedua yang tidak diaspal. Tidak di jembatan. Ya. Sungai kedua yang tidak di jembatan, dan jalan ini sama sekali tidak pernah diaspal selama Indonesia merdeka. Ini sebenarnya walaupun cuma grader yang dikirim untuk dibenah, ini sebenarnya cukup karena tanahnya tanah Lombok ini. Ini tiap kali ada, ini kan hujan tiap hari, tapi sudah 2 hari ini tidak ada hujan. Ini bisa sebenarnya kalau pemerintah peduli, bisa kirim grader untuk membenahi jalan yang terbelah-belah ini. Kalau tidak mau grader ya bulldozer lah. Pemerintah daerah harus punya bulldozer untuk membenahi jalan-jalan yang rusak. Jangan membiarkan jalanan terputus total dan tidak ada perhatian sama sekali dari pemerintah daerah. Mengapa harus pemerintah daerah yang dipertanyakan? Karena APBD kita ratusan miliar sebagai daerah otonomi Kabupaten Pulau Taliabo itu ditransfer ke pemerintah daerah, bukan ditransfer ke masyarakat. Kalau ditransfer ke rekeningnya saya perbaiki ini. Seperti itu. Kita kancing tangan baju dulu. Lengan. Nah, di depan ini adalah perkebunan nipah. Jalan sudah terbelah. Wah, di depan ini ternyata ada beberapa pohon cengkeh yang mati ya.
Oh, satu saja. Tidak apa-apa. Kita lanjut ke arah utara. Jalan ini tembus ke desa Balohang. Di sana ada simpangan, kiri ke Lede dan kanan ke Tolong. Nah, ini ada dekir yang sudah amblas di sini, sudah hancur. Dekir permanen, tapi mungkin cara kerjanya yang kurang tepat sehingga cepat rusak. Wah, ini ya, ada harus KLX. Nah, itu motor tipe KLX yang sangat cocok di medan ini, medan off-road. Saya dengan motor bot pet pop saya coba jalani, moga-moga sampai di Erlise. Ini jalan menanjak, ini tanjakan tinggi dari Desa Gele menuju ke Desa Balohang atau ke Desa Lede. Tanjakan ini cukup panjang, cukup jauh kita menanjak. Di depan ini ketinggian gunung mencapai 200 meter dari permukaan laut. Jalannya seperti yang kita saksikan ini terbelah-belah karena tidak mendapat perhatian yang serius dari pemerintah setempat. Harusnya di sebelah kanan segera digot permanen dan diaspal. Antara aspal dan got harus dirabat beton supaya tidak terguras oleh air di kala hujan. Ya, seperti yang kita lihat di Jalan Nasional Trans Sulawesi. Ya, harus seperti itu perlakuannya. Tanah yang saya lalui ini persis seperti tanah yang ada di ruas Toboli Kawaili, Kabupaten Parigi Motong dan Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah. Ya. Tanahnya sama, jadi perlakuannya harus sama. Ya, cuma oleh pemerintah daerah Pulau Taliabu, persoalan ini tidak mendapat perhatian yang serius. Kalau serius harusnya 4 periode ini sudah selesai. Kalau cuma jarak 30-an atau 40-an kilometer dari ibu kota kabupaten. Dari ibu kota kabupaten ke tempat ini kurang lebih 30 kilometer atau 40 kilometer. Ya, bahkan menurut hitungan saya 40 km itu sudah sampai di pelabuhan Laleolede. Ini jalannya berbatu-batu sekali, sangat parah. Ini yang membuat kendaraan roda 2 di antara 2 kecamatan yang berdampingan, yaitu Gele dan Lede, itu harus menggunakan rakit catamaran yang beroperasi pada rute Teluk Gele dan Tanjung Laleolede. Jalan ini sudah sangat sulit bagi kendaraan roda 2 untuk melintas karena berbatu-batu. Ya. Ini suasana seperti ini. Ya. Mohon kepada pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu untuk segera mengirim bulldozer untuk merapikan jalan ini. Ya, dan tanaman warga di sebelah kanan jalan ini harus segera diganti rugi, dibayar agar bisa diperlebar jalan ini dan segera diaspal. Ini medannya tidak ada masalah sebenarnya ini, cuma tidak pernah diperbaiki masalahnya. Tidak pernah diperbaiki dengan serius, tidak diaspal, tidak pernah diaspal ini. Kalau diaspal ini tidak ada masalah. Cuma kan sama sekali tidak pernah. Tadi ada sepotong rabat beton yang masyarakat buat.
Ya, seperti inilah kondisinya. Medan jalan ruas Gelelede, dua kecamatan yang berdampingan dan keduanya bertetangga langsung dengan ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Ya, Kecamatan Gele, kecamatan yang bertetangga langsung dengan ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Waduh, parah sekali, baru steeringnya berat. Oh, di depan ini ada lahan yang dibersihkan. Ya, saya coba lanjut. Moga-moga bisa sampai di Air Lise. Ya, jarang sekali kendaraan yang saya temui karena mayoritas kendaraan roda 2 naik rakit. Kalau roda 4 terhenti total, sudah berbulan-bulan, bahkan mungkin sudah bertahun-tahun. Roda 4 bisa melintas kecuali jalan ini pernah dibenahi menggunakan alat berat. Ini di puncak ini cenderung jalannya bagus karena tidak terguras air. Yang mudah terguras itu di tanjakan. Makanya seandainya pemerintah daerah ini sadar dan bisa diberitahu, bisa diberi informasi, diberi saran andai kata mereka mau, dahulukan tanjakan yang diaspal. Nanti medan yang rata seperti ini biar di Sirtu Damato sudah cukup itu. Tapi kan kita tidak bisa memberitahu mereka, apalagi Bupati Pulau Taliabu ini dari masa ke masa selalu menetap di Jakarta. Dan tidak ada teguran dari pemerintah pusat. Mereka dibiarkan saja berbuat semaunya. Nah, itu mohon kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menegur setiap bupati yang meninggalkan daerah lebih dari seminggu. Jangan dibiasakan berminggu-minggu, berbulan-bulan di ibu kota negara atau di luar daerah tempat mereka bertugas. Janganlah pegawai kecil dipertegas dengan segala macam aturan. Pegawai puncak, bupati dan lain-lain ya dibiarkan saja mereka keluyuran. Nah, ini jalan ini hancur ini, tidak ada satupun kendaraan yang berani melintas. Coba kita maju. Kita coba pelan-pelan lihat apa yang ada di depan ini. Wah, sepertinya hancur ini. Itu hancur luar biasa. Tidak ada yang berani melintas di situ. Parah. Ya, mungkin kita balik sampai sini saja perjalanan kita pada Jalan Poros Gelelede. Kita mau balik juga, repot ini. Kita coba balik. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil mutar motor. Ya, tadi saja ada jalan potong. Kita coba tes, siapa tahu bisa. Di Senja hari ini Jumat 17 Juli 2025. Ya.
Ini ada jalan masuk di tengah perkebunan warga. Kita coba masuk lewat jalan ini. Jalan di tengah-tengah kebun ini. Namanya jalan tikus. Jalanan seperti ini terbentuk hanya karena orang hilir mudik. Jadi rumputnya mati sendiri karena diinjak oleh kaki. Iya. Ada belok kanan kemana itu? Kita coba terus dulu. Kemana arahnya? Saya baru tadi lewat sini nih. Wah, ini ada penurunannya. Ada bekas rabat beton. Kesian masyarakat. Berusaha untuk menswadaya jalan ini agar bisa dilalui. Ya, sudah tembus ke jalan poros. Oh, tadi juga ketemu dengan jalan ini, tikungan tadi itu. Nah, ini jalan poros. Jalan antar kecamatan, jalan kabupaten. Melalui putusan Bupati tahun 2017. Anehnya, sikap pemerintah daerah kita yang seperti ini, yang membiarkan jalan hancur lebur seperti ini, tapi masyarakat tetap pilih karena ada serangan fajar di malam hari, di malam pilkada. Di jalan ini berbatu-batu. Moga-moga cukup waktu untuk kita menjalani perjalanan ini. Hari makin senja, tapi saya akan berusaha untuk memperlihatkan kepada para penonton kondisi Jalan Poros Gelelede pada 17 Juli 2025. Moga-moga video ini bisa sampai di para pemangku kebijakan di Kabupaten Pulau Taliabu untuk mengambil langkah yang tepat agar segera jalan ini diaspal dan dibangun sistem drainase di kiri kanan jalan. Jadi diaspal, lalu bahu jalannya dirabat beton, langsung got kiri kanan jalan. Ya, seperti itu. Nah, tanahnya disirtu dengan dramato dulu. Ya, jangan dibiarkan seperti ini. Saya sudah berada di penurunan ini dari puncak perkebunan Kodi menuju ke perkebunan lise. Ini di sebelah kanan saya ini perkebunan lise ini. Kiri kanan ini perkebunan lise namanya. Di depan sana ada lembah, itu namanya lembah air lise. Lintasan sungai lise. Moga-moga saya bisa tembus dengan motor metik bed pop. Jalannya sudah parah sekali nih. Ini pemerintah daerah walaupun kirim bulldozer untuk rapikan jalan, sama sekali tidak mau. Ada jalan sebelah kanan. Ya, ini ya, di sini ada deker. Tapi deker ini tidak tahu fungsinya apa ini. Tidak ada air yang mengalir di dalamnya. Ya, aneh sekali, deker yang dibutuhkan masyarakat yang ada air mengalir, ada sungai, tidak dibangun. Membangun
gorong-gorong di tempat yang tidak ada sungainya, tidak ada airnya. Di depan ada motor parkir. Motor dari mana itu? Sebelah kanan ada cengkeh-cengkeh remaja ini, baru tanam cengkeh rapat sekali dengan jalan ini. Padahal ketentuannya ini harus 25 meter dari tepi jalan, tidak boleh ditanami apa-apa. Ya, sepertinya sebelah kiri ini sudah betul ini. Tapi ada cengkeh remaja juga yang baru ditanam rapat dengan jalan. Ini jalan logging tahun 70-an, 80-an. Dan saat itu ada surat edaran untuk tidak menanam tanaman apapun di tepian jalan radius 25 km, 25 meter. 25 meter dari tepi jalan. Jalan logging TLT tahun 80-an. Yang saya sedang lalu ini jalan logging TLT tahun 80-an. Jalannya sudah semakin parah. Tidak ada pembenahan, Masya Allah. Betapa menderitanya warga Pulau Taliabu, tapi tidak mendapat perhatian yang baik dari pemerintah setempat. Anehnya, masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang membela pemerintah daerah yang kerjanya seperti ini. Nah, saya sudah dekat dengan air lise. Apakah saya bisa menyeberang? Ya, nanti kita lihat. Dulu ini ada jembatan yang dibuat oleh anak-anak muda yang kerja di tambang biji besi ADT dan PMI. Kreativitas anak muda, bukan CSR dari perusahaan, bukan. Perusahaan ini CSR-nya tidak ada, kita tidak pernah rasakan sama sekali CSR dari ADT maupun BMI. Ya, di balik gunung di depan saya ini, ya kira-kira 2 atau 3 lapis gunung itu ada eksploitasi karena sudah pemuatan tambang biji besi ADT dan PMI. Saya coba lewat, mudah-mudahan bisa ini. Masih bisa, masih ya. Masih bisa. Ini jembatan yang dibangun oleh anak-anak tambang. Oh, masih boleh ini. Mudah-mudahan ya apa-apa. Oh, alhamdulillah masih bisa. Inilah air lise, air sungai terbesar kedua di Kecamatan Teluk Barat Laut sesudah sungai di Desa Beringin Jaya. Di jalannya hanya 1 motor yang bisa lewat di sini. Kita harus klakson karena khawatir jangan sampai ada kendaraan dari arah depan. Ya, kita berhenti dulu di sini. Kita melihat keadaan air lise, di mana di situ ada prasasti sejarah berupa tungku jembatan yang tidak diselesaikan.